Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini terus kita menyambung tema besar kita, yaitu rencana Bapa untuk menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, di mana kita sebagai umat pilihannya akan menjalankan kerajaan itu. Untuk apa? Untuk menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini, kerajaan kegelapan, kerajaan setan, agar setiap lutut bertelut, lidah mengakui syarat Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini semua disimbolkan oleh Taman Eden, kita sudah bahas itu, yaitu kerajaan sorga di muka bumi yang harus dijalankan oleh manusia, tapi pada tahap awalnya, di mana manusia harus diuji oleh adanya 2 pohon di situ, ada juga ular. Ya, tapi nanti bergerak proses itu sampai kepada kota Yerusalem baru yang adalah mempelai anak domba. Ya, mempelai Kristus. Jadi mari kita melihat sekarang satu tema lagi ya, bahwa proses ini akhirnya semua manusia akan kembali ke dalam Taman Eden. Nah, mari kita melihat dulu. Bahkan lebih dari itu nanti kita lihat ya. Mari kita lihat dulu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika itu kan ada seorang penjahat ya, ada 2 itu kan, kiri kanan. Yang seorang itu mengatakan, mari saya baca aja ya, dari Lukas pasal 23 ayat yang 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Yesus bilang hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini perkataan ini sebenarnya tidak ditujukan hanya kepada si penjahat itu saja. Sebenarnya perkataan ini lebih luas dari itu. Nah, mari kita melihat dulu mengapa ya. Nah, ini kata Firdaus itu dari istilah Yunani paradeisos, atau kata Persia kuno itu paridaesa, itu sebenarnya taman milik raja. Kalau istilah Ibraninya gen itu diterjemahkan Taman Eden. Jadi sebenarnya Firdaus itu ya, Firdaus ya Taman Eden itu artinya maksudnya ya. Nah, sekarang kita mau tanya, Yesus itu yang mati itu di situ apakah cuma Yesus saja? Tidak, Bapak Saudara. Itu Yesus itu mati membawa semua manusia. Karena Ibrani pasal 2 ayat 9 saya bacakan dulu ini ya. Namun kita melihat Yesus yang dimahkotai kemuliaan dan hormat setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Ini saya pakai ILT ya. Melalui penderitaan kematian sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Nah, jadi Yesus mati bagi semua orang, ganti ya. Nah, juga dikatakan Paulus bilang manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Bahkan bukan cuma itu aja, karena barang siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi sebenarnya ciptaan lama itu juga ditumpas di kayu salib itu. Termasuk iblis, roh jahat, kerajaan maut, itu semua ditumpas di situ. Makanya salib itu merupakan suatu kemenangan yang sangat universal, ya. Salib itu bukan hanya menebus sebagian orang. Kalau Calvin bilang limited atonement, penebusan yang terbatas, artinya hanya untuk orang pilihan. Tidak begitu ya. Yohanes Pembaptis bilang, engkau lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa seluruh dunia. Ya, memang istilah dunia itu selalu harus dilihat konteksnya ya. Nanti saya baca satu ayat dulu ya, yang menyatakan konteks dunia itu bahwa itu semua orang. Itu tidak bisa dibantah lagi itu sebenarnya. Itu sangat gamblang, sangat jelas. Mari saya baca dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, memang dunianya harus ditanya apa maksudnya. Karena dunia itu bisa jadi kalau Yesus datang ke dunia itu misalnya karena begitu besar kasih lapangan dunia, itu dunia ini berarti semua manusia. Tapi kalau ada tertulis ya jangan mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya itu sistem artinya dan sebagainya ya. Nah, kita lihat dulu nih, maksudnya dunia di sini siapa? Itu jelas ya.
Yohanes itu sedang bicara, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan. Dia sedang bicara sama anak-anaknya, anak-anak rohaninya, ya gereja di 7 gereja di Asia Kecil itu, ya. Terus dia bilang begini, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kita itu anak-anak rohani Rasul Yohanes, termasuk bangsa Yahudi, bukan Yahudi, semuanya lah yang dia layani. Karena Yohanes di situ udah tua sekali dia, dan semuanya dianggap anak-anak rohaninya. Nah, berarti kalau kita itu adalah gereja lah ya. Terus kalau kita gereja, Rasul Yohanes bilang bukan untuk dosa kita, bukan untuk dosa gereja aja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dunia itu berarti semua manusia lain selain gereja itu. Ya banyak orang udah mau coba menafsirkan ini, enggak, dunia itu artinya semua orang percaya. Akhirnya ditafsirkanlah kita itu adalah orang Yahudi aja. Jadi anak-anak Rasul Yohanes itu hanya orang Yahudi aja, ya. Jadi seluruh dunia berarti seluruh orang percaya. Jadi dia maksa gitu ya. Ini nggak benar ya. Pokoknya banyak sampai 100 kali ada ayat bagian-bagian perikop-perikop yang menyatakan bahwa Yesus mati bagi semua ya, bahwa semua manusia akan kembali ke Taman Eden ya. Tapi udahlah, kalau orang udah nggak percaya nggak apa-apa lah. Tapi Yesus sudah bilang ya, kalau aku ditinggikan, mati di salib itu naik masuk ke dalam itu, mengalahkan maut dulu, baru duduk bangkit, baru duduk sebelah kanan Bapa. Dia bilang begini, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Kenapa? Karena dia bilang segala otoritas di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus ya. Udahlah, kita percaya omongan Yesus saja lah ya. Terserah para teolog yang, karena dalam bidang kekristenan ini kan Calvin itu sangat dipercaya, Reform itu teologi yang paling merasa benar gitu ya. Dan kalau udah Calvin ngomong ya kayaknya tulipnya itu udah paling benar gitu. Padahal itu kita melihat Alkitab tidak bicara seperti itu ya. Bahwa neraka kekal itu, neraka ada ya, tetapi dia tidak kekal, sudah dikalahkan ya. Dan siapa nanti yang mengalahkan? Nah ini dia. Nanti kita melihat. Nah, ini dulu poin pertama ya. Bahwa Yesus yang mati itu di kayu salib itu bukan cuma Yesus, tapi seluruh ciptaan lama mati bersama dengan Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, nah mulailah ada kebangkitan. Tapi ada urutannya, nanti kita lihat 1 Korintus 15 itu kan. Oke. Nah poin kedua yang mau saya sampaikan ini adalah bahwa manusia ketika di Taman Eden itu, Adam dan Hawa itu dibuang ya, itu sebenarnya manusia itu berjalan seperti satu putaran. Ya, kalau dalam hukum alam ini ada hukum peredaran itu. Semua benda itu berputar kembali ke tempat semula. Nah, manusia juga begitu. Nah, kita sudah bahas itu sempat ya. Mazmur 90 itu dikatakan, coba dulu kita baca ya. Bolehlah ya, kita baca ulang sedikit ya. Dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Artinya engkau menghancurkan manusia, menjatuhkan manusia ke dalam alam debu ya. Kemudian kembalilah hai anak-anak manusia. Ya, itu jadi dia putar manusia itu. Ini Tuhan yang bikin ya. Kedua, Roma pasal 8 juga bilang ya, bahwa segala makhluk itu jatuhkan ke dalam alam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Dengan pengharapan apa? Bahwa nanti makhluk ciptaan itu juga akan dimerdekakan dan masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Elohim. Ada nanti buah sulung gereja itu yang akan membebaskan ciptaan dari seluruh perbudakan kembali ke dalam Taman Eden, kembali ke dalam kemuliaan semula itu. Bahkan lebih lagi. Karena kalau kita bandingin Taman Eden itu ya dengan kota Yerusalem baru. Kalau Taman Eden kan masih ada nggak ada tembok, ada ularnya ya, ada pohon pengetahuannya. Kalau nanti di kota ini kan nggak ada lagi. Ada temboknya, nggak ada lagi ular di situ, sudah dikalahkan ya. Dan hanya ada pohon kehidupan ya. Demikian juga nanti di situ Elohim berjalan. Kalau di taman tuh sekali-sekali aja dia pada hari sejuk dia datang. Tapi kalau di kota ini Elohim berdiam di situ dia. Nah kalau di Taman Eden itu hanya sungai mengalir ya keluar. Tapi kalau di kota Yerusalem baru itu dari tahta Elohim. Jadi manusia diproses dari kondisi awalnya sampai dia memiliki suatu otoritas ya. Otoritas bersama dengan Yesus untuk melayani, memulihkan segala ciptaan. Jadi sebenarnya manusia itu bukan hanya berputar satu kali begini kembali ke titik awal, tapi manusia kayak per, saudara ya, naik dia. Saudara itu, jadi kalau saudara lihat per itu ya kan, dia mutar gitu, tapi kan naik titiknya itu kan, lebih tinggi dia. Jadi Taman Eden lebih tinggi, kota Yerusalem baru lebih tinggi dari Taman Eden. Diputar semua manusia begitu. Oke, nah sebagai kesimpulannya dulu ya. Sekarang bagaimana supaya
ini bisa terjadi semuanya ini ya, bahwa semua manusia akan kembali ke Taman Eden ya, kembali ke bahkan lebih tinggi dari itu kondisinya ya. Nah kita melihatlah ya bahwa ini ada cara Tuhan untuk melakukan itu. Yaitu kita melihat bahwa ada buah sulung, ada orang-orang umat pilihan Tuhan dalam seluruh zaman ini yang dikumpulkan, disiapkan untuk ditampilkan di akhir zaman untuk membebaskan, untuk membawa manusia kembali ke Taman Eden. Nah mari kita baca ayat yang sebenarnya udah kita baca ya, Roma pasal 8 ayat 19-21 itu ya. Bahwa makhluk ciptaan itu dijatuhkan ke dalam kesia-siaan ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia yang menjatuhkannya atas dasar pengharapan. Apa pengharapannya? Yaitu bahwa nanti ketika Tuhan datang, dia akan tampil bersama buah sulung gereja, orang-orang yang udah lebih matang lebih dulu ya, orang-orang yang dipilih ya. Bukan hanya dipanggil ya, dalam Kristen banyak yang dipanggil, tapi yang sedikit dipilih ini yang mendapat kasih karunia untuk memperoleh kerajaan, akan berfungsi sebagai imam-imam raja-raja menurut aturan Melkisedek dan melayani ciptaan, membebaskan ciptaan, membawa semua manusia kembali ke Taman Eden. Jadi perkataan Yesus itu di kayu salib itu, hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus, itu enggak hanya untuk orang itu. Karena Yesus mati enggak untuk orang itu aja. Dia mati untuk semua manusia. Ya. Jadi sebenarnya orang itu hanya mewakili semua manusia aja, orang itu tuh. Penjahat yang bilang ingat aku gitu ya. Dia udah sadar gitu. Nah, tapi penjahat yang sebelah kirinya mewakili siapa dia? Ini mewakili setan juga karena suaranya mirip dengan suara setan ini. Setan bilang kan dalam pencobaan pada Yesus kan bilang gini, "Jika engkau anak Elohim, rubah ini batu-batu ini menjadi roti." Kan suara penjahat yang sebelah kiri kiri kanan dia. Kan sama tuh, dia bilang, "Jika engkau Mesias, bebaskanlah kita." Coba bayang. Kan sama itu kan kalimatnya. Jadi ini yang kiri ini, penjahat yang enggak bertobat ini, itu mewakili setan itu. Yang ini mewakili semua manusia. Nah, tiga-tiganya ini mati tumpas hari itu juga. Jadi kematian Yesus itu sangat general sekali, sangat universal. Justru kematian itulah yang merupakan kemenangan sebenarnya. Ya, setan pikir kematian itu kekalahan, bukan. Justru itu kemenangan ya. Oke lah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya saya mau baca dulu satu ayat aja lah ya, bahwa kita harus fokus kepada Tuhan Yesus ya. Supaya kita, karena mari kita baca aja ya, terakhir ini ayat Ibrani pasal 12 ayat 1-2 ini ya. Mari saya baca dulu ya. Panjang dua ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan, perhatikan, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara dan saya, mari kita belajar ya. Fokus kepada Yesus. Jangan kepada persoalan kita, kepada hal-hal yang belum beres dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang macam-macam kebutuhan lagi ini itu segala. Jangan fokus ke situ. Ya, bukan kita nggak peduli sama keluarga, nggak peduli sama urusan pekerjaan, nggak, bukan begitu. Tapi kita tetap harus fokus kepada Yesus. Karena Yesuslah yang membawa kita itu kembali ya, menciptakan iman kita dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya. Jadi kita mesti fokus kepada Tuhan Yesus. Ingat juga dia bagaimana dia tahan, dia menghadapi di kayu salib itu, penderitaan itu dia tahan. Ingat ya saudaraku, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi semoga saudara saya mendapat kasih karunia sebagai buah sulung, sebagai yang pertama matang, lebih dulu matang untuk membebaskan ciptaan. Haleluya. Amin.